Saudara dapat berkata, saya paling dikasih, saya paling favorit. Anak paling disayang oleh Tuhan. Buktinya apa? Ada nggak seorang ayah di sini atau seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya? Mengasihi anaknya lah, mungkin anaknya tunggal satu. Hitungin rambut anaknya gitu. Wah, anak saya rambutnya sekarang ada 137.522 misalnya. Ada nggak? Terus besok ada yang rontok, cabut satu. Oh, sekarang tinggal segitu, hitung terus. Bahkan dinomorin, nggak ada ya. Tapi firman Tuhan katakan gini, Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itulah kasih Bapa. Gambaran dari situ aja kita udah boleh lihat. Kita nih anak favorit. But the very hairs of your head all numbered. Dinomorin. Jadi kalau saya kamar mandi ramas, saya bilang ini, para rambut saya dinomorin semua. Ya Bapak rambutnya jarang gitu. Enggak, dinomorin semua. Dan ngomong-ngomong saya lihat nggak pernah rontok lagi tuh. Saya anaknya dikasih, rambut saya di kepala saya dinomorin semua. Nggak ada jatuh ke tanah kalau Tuhan nggak kehendaki. Dan Tuhan nggak kehendaki. Kalau jatuh satu, ditungguin lagi 10. Ya, begitu amat sayangnya, kasihnya Bapa kita. Makanya kita seperti Daud tadi namanya apa? Beloved. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disukai Tuhan Yesus, disayangi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara dan saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, favorit, sangat dalam dikasihi. Saudara boleh like, subscribe, dan share tayangan ini ke saudara-saudara yang lain. Sudah menjadi bagian dari kami untuk menjadi pemberita Injil, kabar baik ke seluruh dunia. Revolusi Injil akan terjadi. Good news. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, Dia layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Dan kita pandang Dia yang begitu indah, begitu beautiful, begitu cantik, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu Yesus kuat, Ia tidak sombong. Waktu Yesus lembut, Ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludur. Sebab Dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, pencipta langit dan bumi, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Yesus yang mensuplai, yang menyediakan segala aspek, segala dimensi, segala spektrum kehidupan kita, sekaligus roti hidup buat saudara dan saya. Mana surgawi yang kita dengar, roti surga, gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu yang lezat, luar biasa. Dan kita akan melanjuti bagian kedua dari bab yang ke-21. Sama-sama katakan, saya, sebut nama saudara, Melkisedek, sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai,
sangat dalam, dikasihi, disayangi. Sangat dalam, saudara. Seperti salib, lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Kita diberkati karena kita ada keturunan Abraham. Berhak menerima janji Allah. Abraham diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Kita sangat disukai. Accepted. Kita selalu disukai oleh Tuhan. Nah, kita lebih lagi ambil kaca pembesar kita untuk fokus. Ya. Kalau diberi judul bagian kedua ini, favorit Tuhan. Saudara, favorit Tuhan. Kesayangan. Favorit. Ya, kenapa Daud misalnya namanya yang adalah Daud itu namanya artinya beloved, ya, terkasih, paling disayang, ya. Itu disebut orang yang disukai oleh Tuhan. Orang yang sangat disukai oleh Tuhan. Favor. Ya, dan dia tentu saja diberkati, ya, kemudian jadi raja. Ya, sekaligus sekalipun dari pelarian, fugitif, pelarian, dikejar-kejar raja Saul, dimasuk gua, dari gua ke gua, di gua Adulam, menjadi raja Israel. Bahkan begitu ditinggikan, menjadi bapa leluhur Tuhan Yesus secara jasmani. Yesus anak Daud. Luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, kita sekarang ini sama berdiri di tanah kemurahan Tuhan di dalam Yesus. Dan kita ini dipandang oleh Tuhan. Sama-sama karena saya dilihat Tuhan sebagai anak favorit. Ya, favoritnya. Makanya saya katakan kita sangat dikasih. Itu kita paling dikasih. Pak, kalau saya paling dikasih, Bapak nomor 2 dong, minimal. Yang lain nomor 3, nomor 4. Saudara, kita memiliki Allah yang di atas waktu dan ruang, saya katakan. Alfa dan Omega. Yang menciptakan waktu dan ruang itu di atasnya. Ya, dia itu maha hadir, maha kuasa, tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Jadi, dia bisa. Ya. Jadi jangan membatasi Tuhan kita. Ya, dia tidak terbatas. Bayangin saudara, masing-masing kita dapat berkata seperti kaca pembesar, ya. Matahari menyinari semua bumi seperti kasih Allah. Tapi kita pakai kaca pembesar, itu terfokus kepada diri kita. Saudara dapat berkata, saya paling dikasih. Saya paling favorit. Anak paling disayang oleh Tuhan. Buktinya apa? Ada nggak seorang ayah di sini atau seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya? Mengasihi anaknya lah, mungkin anaknya tunggal 1. Hitungin rambut anaknya gitu. Wah, anak saya rambutnya sekarang ada 137.522 misalnya. Ada nggak? Terus besok ada yang rontok, cabut 1. Oh, sekarang tinggal segitu, hitung terus. Bahkan dinomorin, nggak ada, ya. Tapi firman Tuhan katakan gini, Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itulah kasih Bapa. Gambaran dari situ aja kita udah boleh lihat. Kita nih anak favorit. But the very hairs of your head all numbered. Dinomorin. Jadi kalau saya kamar mandi Pramas, saya bilang ini, para rambut saya dinomorin semua. Ya Bapak rambutnya jarang gitu. Nggak, dinomorin semua. Dan ngomong-ngomong saya lihat nggak pernah rontok lagi tuh. Saya anaknya dikasih. Rambut saya, di kepala saya dinomorin semua. Nggak ada jatuh ke tanah kalau Tuhan nggak kehendaki. Dan Tuhan nggak kehendaki. Kalau jatuh 1, ditungguin lagi 10. Ya, begitu amat sayangnya, kasihnya Bapa kita. Makanya kita seperti Daud tadi, namanya apa? Beloved. Ya, sama seperti Bapa mengasihi Yesus, sama persis mengasihi saya. Ayat-ayat yang kita baca dalam tayangan ini sekarang adalah Matius 10 ayat 30. Tadi kita udah lihat. Ester 2 ayat 15 dan 17.
2 Korintus 12 ayat 9a, Saudara bisa lihat di tayangan. Yohanes 17 ayat 14, Matius 4 ayat 24, Mazmur 5 ayat 13, Yohanes 19 ayat 26. Ya, kita melihat di Alkitab kita bagaimana seorang atau kisah daripada Esther. Esther ini dipelihara atau diangkat anak oleh Mordekai, pamannya. Ya. Dan ketika Esther itu ikut dalam pembuangan ke Babel dengan pamannya namanya Mordekai, ya, di situ sekali peristiwa, ya saya percaya Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Tuhan itu Allah yang kekal, tadi saya bilang. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tak terduga pengertiannya. Tuhan itu dapat membuat dengan hikmatnya kita berada pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Kara, Het, kita udah dengar Ruth misalnya. Sudah dengar di tayangan-tayangan sebelumnya. Tuhan bisa menempatkan kita itu sekeliling kita, ya, peristiwa-peristiwa apapun diatur dengan tepat, dengan sempurna untuk kebaikan kita. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena kita dikasihi. Ya, jadi Raja Ahasiweros di Babel itu satu peristiwa, ratunya menentang dia, namanya Wasti. Dan ketika itu raja murka dan dia kemudian mencari ratu yang baru. Dari seluruh negeri dikumpulkan anak-anak perempuan dari seluruh negeri. Ya. Nah, bagaimana Esther ini akhirnya mengikuti kalau dibilang ini mengikuti apa? Mengikuti kontes ini. Kontes pemilihan ratu sejagat. Mungkin seperti itu ya. Dan dia anak buangan. Bapaknya juga udah meninggal. Dia tinggal sama pamannya, Esther, Mordekai. Nah, di dalam Esther 2 ayat 15, inilah sikap Esther. Bagaimana dia menjadi favorit. Sama-sama katakan favorit. Juara 1 dan juara favorit tentu saja. Ya, ayat 15 Esther 2. Ketika Esther anak Abihail, ayahnya Abihail, ya, yakni saudara ayah Mordekai, jadi pamannya, ya, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk menghadap raja. Ya, jadi seluruh negeri semua perempuan-perempuan gadis-gadis cantik ikut, ya, wajib. Maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Lihat ya, menjadi favorit karena mengandalkan kasih karunia. Sama-sama katakan mengandalkan kasih karunia. Ya, dia tidak menghendaki apapun atau upaya diri. Yang lain mungkin bagaimana upayanya mengandalkan kemampuannya berhias diri, minta ini, minta itu, pakai gelang ini, anting itu, pakai aksesoris ini, aksesoris itu. Ini tidak dilakukan oleh Esther. Ya, dia hanya mengikuti anjuran daripada apa? Hegai, sida-sida. Kalau bagi kita sekarang itu gambaran apa? Gambaran nasihat Roh Kudus. Roh Kuduslah yang paling tahu apa yang disukai oleh raja segala raja, Tuhan semesta alam. Ya, kita ikutin aja. Caranya Tuhan gini, ikutin aja. Perjamuan kudus, oh kita ngerti. Untuk kita semua kok. Ikutin aja. Bukan pakai cara-cara dunia. Ya. Pakai cara-cara, wah, pengorbanan diri, upaya diri, ya, menyiksa diri. Melakukan baca Alkitab juga dengan begadang-begadang gitu. Nggak usah tidur. Ibadah semalam-malaman terus sampai sakit. Tuhan nggak butuh pengorbanan saudara. Dan saya hanya satu korban. Sama-sama katakan satu korban. Siapa namanya? Yesus. Amin. Ya. Jadi sida-sida Hegai ini sida-sida raja, penjaga para perempuan. Dia paling tahu kesukaan raja. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang. Nah, inilah kasih sayang itu favor. Favor. Favorit, favor, kemurahan. Juga diterjemahkan sebagai
kasih karunia pada semua orang yang melihat dia. Jadi kalau saudara mau tanya, bagaimana kalau kita bisa jadi favorit Tuhan? Gampang, saudara. Ikuti apa yang Roh Kudus kasih tahu, dan dia kasih tahu tentang Yesus. Ya, semua pesaingnya pakai hikmat dunia. Dia satu hikmat, ya, tunduk kepada satu orang yang paling mengetahui kesukaan raja. Itu aja, ya. Jadi Esther bergantung sepenuhnya kepada favor kemurahan Tuhan. Itu posisi apa? Posisi rest, saudara. Relax. Dan promosi datang. Kenapa? Karena kita rest atau beristirahat, bersandar, sama-sama kan beristirahat, bersandar pada kemurahan, kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita untuk sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi, favorit. Esther 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda, oleh raja, lebih daripada semua perempuan lain. Ya, dikasih lebih itu dikatakan favor, mendapat favor. Jadi kalau sudah lihat unmerited favor, favor yang kita tidak layak. Kenapa? Karena diberikan cuma-cuma. Yang layak siapa? Tuhan Yesus. Yang terima siapa? Karena Tuhan Yesus bayar buat kita, yang terima kita. Yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan Tuhan lewat hidup kita di dalam Yesus. Yang dipermalukan siapa? Iblis. Amin. Ya, dan ia beroleh kasih dan sayang, grace and favor, kasih karunia dan favor baginda lebih daripada semua anak darah lain, semua gadis-gadis lain. Dia mendapat favor. Ini gambaran apa, saudara? Gambaran kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, favorit Tuhan kepada kita. Itu hanya dilihat kenapa? Karena kita di dalam Yesus. Dia lihat Yesus, Tuhan lihat Yesus. Ya, itu yang Roh Kudus itu memberitakan siapa? Memberitakan Yesus. Seperti Daud, kenapa dia beloved? Kenapa dia dikasih? Kenapa dia disukai? Ya, a man before his own heart, hatinya Tuhan, disukai oleh Tuhan. Dan dia diberkati begitu limpah. Kenapa? Karena dia hanya fokus yang menaruh Yesus di pusat kehidupannya, di pusat kehidupan bangsanya. Mau menaruh Yesus Tuhan, baik tabut Tuhan itu adalah gambaran Yesus dari kayu penaga, 100% manusia, dilapisi emas murni, 100% Allah. Ada tutup pendamaian, karya sempurna Yesus. Mau taruh di pusat. Kalau ini dunia, pusat dunia mana? Israel. Kalau ini Israel, pusat Israel mana? Yerusalem. Kalau ini Yerusalem, pusatnya mana? Gunung Sion. Kalau ini Gunung Sion, pusatnya mana? Bait Allah. Kalau Bait Allah, pusatnya mana? Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, barang di dalam Ruang Maha Kudus yang paling pusatnya mana? Utamanya tabut perjanjian, karena Allah bertahta di situ. Itulah fokus, itulah pusat daripada orang yang disukai oleh Tuhan, favorit Tuhan. Sehingga baginda atau raja mengenakan mahkota kerajaan. Saudara dikenakan mahkota kerajaan. Atta, Shekinah glory. Itu mahkota dari Tuhan. Bukan hanya di kepala, tapi menutupi semua. Terang kemuliaan, Shekinah glory. Di mahkota itu, seperti itu oleh Tuhan. Ke atas kepala dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Dipromosikan. Jadi ratu. Menjadi pengaruh nanti bagi bangsanya. Ketika bangsanya Israel mau dibunuh oleh Haman, dia menjadi pembebas. Luar biasa ya. Untuk mengkarui, menjadi berkati, diangkat, dipromosi tinggi supaya menjadi berkat. Ya, itu posisi favorit. Jadi ini bukan kebetulan, bukan untung-untungan. Ya, bukan hoki-hokian, bukan. Karena kalau untung, hoki, dunia itu biasanya gini. Ya, hoki itu dia lagi di atas tuh. Tapi hati-hati ya, nanti ada seperti hidup tuh seperti roda.
Kadang di atas, kadang di bawah. Oh, bukan begitu, saudara. Ya, karena ini adalah karah Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang tepat, yang diatur sempurna oleh Tuhan, ya, bagi kita. Tepat, peristiwa-peristiwa atau insiden peristiwa yang tepat, kayak kasus Esther ini, ya, diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, sempurna, tepat waktu, tepat, ya, untuk memberkati kita, supaya kita jadi berkat, supaya Esther dalam kasus ini menjadi penyelamat, bahkan pamannya yang mau digantung oleh bukan Hega, ya, oleh Haman, musuh Israel, dan bangsanya mau di-genocide, mau dibunuh, ya. Jadi dia jadi penyelamat. Itulah posisi, itulah promosi, itulah berkat, itulah peninggian dari Tuhan buat saudara menjadi berkat. Sama-sama kan, supaya saya menjadi berkat. Amin. Ya, bukan nggak ada masalah, ada masalah. Ya, Esther diraja, diangkat jadi ratu oleh raja, dimahkotai, ditinggikan, kedudukan tinggi. Ada Haman, orang kepercayaan raja, yang membenci Israel, yang membenci Esther tentu saja, membenci Mordekai, menghadapi masalah. Ya, tapi kasih karunia akan bersinar, saudara, jangan takut. Jadi untuk kita sekarang, untuk kita, kan kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih oleh Tuhan. Ada masalah, mungkin datang, tapi masalah baik. Kalau saudara berbisnis, ada masalah, kenapa? Orderan nggak habis-habis, misal. Saudara berdagang, saudara buka toko, saudara buka catering, mungkin makanan. Oh, ada masalah, Pak. Kenapa orderan nggak habis-habis? Nah, itu masalah baik. Ya, atau saudara dokter atau apa yang nggak habis-habis, ya. Atau kayak gereja di New Christian Church. Tadinya mereka cuma kapasitas 2000, itu juga sewa di Santek, Ruang The Rock. Tapi jemaat begitu datang, harus ngantri 2 jam, antrian panjang. Tapi dengan masalah itu, karena favor Tuhan, Tuhan berikan gedung yang baru, yang kapasitasnya 5000. Tuhan berikan gedung yang luar biasa hebat di Singapura. Jadi apa? Ya, terang kasih karunia itu bersinar mengatasi masalah-masalah, ya. Karena itu dengar aja, ya, firman yang sekarang, tuntunan tadi, ya. Karena kita terima kemurahan Tuhan ini, kita terima tuntunan, ya. Masalah nggak masalah, saya bilang, kalau ada solusi. 2 Korintus 12 ayat 9 bagian A. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah, ya, my grace is sufficient, cukuplah, kata, my grace is sufficient. Jadi kasih karunia itu kan udah belajar, ya, bahwa kasih karunia itu superabound, tak terbatas, berlimpah-limpah. Itu cukup, sufficient, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan kepada Paulus. Dia menghadapi masalah apa? Duri dalam daging. Oh, bukan penyakit, saudara. Tapi orang-orang, ya, sesuai dengan Alkitab menjelaskan Alkitab, duri dalam daging itu juga di dalam 2 Korintus ini dijelaskan. Ya, orang-orang yang mengganggu, yang mencoba menganiaya Paulus, mencoba membunuh, merajam bahkan. Iblis tuh yang menunggangi semua. Gak masalah bagi Paulus. Dirajam, tapi nggak benjol, gegar kotak aja nggak. Dia bangkit lagi, masuk lagi ke kotak. Apapun. Ya, makanya dikatakan gini, kasih karunia-Ku superabound, mengatasi masalah, mengatasi persoalan. Ada jalan keluar, ada solusi. Apa solusinya? Kelimpahan kasih karunia. Ya, my grace is sufficient. Ya. Juga menerima kasih karunia bukan berarti tidak ada orang-orang yang oposisi gitu. Oh, kita disukai semua orang aja. Kan gitu kan, semakin besar, ya, semakin hikmatnya semakin banyak.
disukai Allah dan makin disukai manusia. Ya, tapi tetap aja ada yang nggak suka. Tadi saya udah bilang ya, Haman aja benci sama orang Yahudi, sama ratunya Esther. Dunia membenci Yesus. Ya, pribadi kasih karunia. Mungkin Yesus berbuat baik, dia nggak bisa benci. Tapi ketika dia memberitakan ini cuma-cuma, dunia membenci. Sayangnya oposisi membenci-membenci ini ada di gereja-gereja. Mafia-mafia agama. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, upayanya, performnya, supaya layak di hadapan Tuhan. Itu selalu oposisi. Selalu membenci kasih karunia. Dibilang dosa saudara dan saya sudah diampuni, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue, berkelanjutan, tidak akan pernah mungkin binasa. Tuhan sudah melupakan, tidak akan pernah mungkin mengingat atau melupakan. Tidak akan pernah mungkin, maksudnya mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Wah, bisa. Harus mengakui, harus mengejar dosa. Ya harus mendefinisikan dosa sebelum diakui. Dan harus lengkap. Kalau nggak lengkap, ya nggak sempurna. Kalau nggak sempurna, ya masuk neraka. Kan itu sendiri yang bilang. Nah, orang-orang seperti itu, yang ini nggak bisa, yang kasih karunia nggak mau. Membenci bahkan. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Nih, yang memberikan firman-Mu, memberikan kasih karunia firman. Dan dunia membenci mereka. Itu kata Yesus sendiri ya. Karena mereka bukan dari dunia. Jadi yang kayak gini bukan dari dunia memang. Sama-sama katakan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang tidak terbatas, yang hyper grace, yang hyper peresio, yang super abound, bukan dari dunia. Dunia lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, dapat hukuman. Itu dunia. Kasih karunia bukan dari dunia, kata Tuhan. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ya. Kita bukan dari dunia. Walaupun kita ada di dalam dunia. Kita in the world, bukan of the world. Ya. Kita dari mana? Dari surga. Kenapa? Karena Yesus kepala, kita tubuh. Tapi kita ada di dunia. Tapi kita bukan dari dunia. Dan kita menerima semua supply dari surga, bukan dari dunia. Dan dunia membenci itu. Nggak suka. Kenapa orang-orang Kristen atau gereja-gereja juga ikut-ikut nggak suka? Padahal itu adalah kasih karunia, itu adalah yang sangat amat sangat benar di dalam diri saudara dan saya. Itu adalah pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus nggak ada penyakit, nggak ada wabah, nggak ada kecelakaan, bencana, tragedi, kebangkrutan, kutuk, perceraian, kerusakan keluarga, kerusakan rumah tangga, anak-anak narkoba. Nggak ada di dalam pribadi Yesus, sedikit pun nggak ada. Nggak ada di dalam suratan Tuhan Yesus itu menulis kita ini tentang hal-hal yang buruk. Nggak ada. Justru karena kita bukan dari dunia, Tuhan melepaskan kita dari semua kutuk-kutuk itu, dari semua kalau disebut meterai-meterai roh jahat itu. Ya jangan diundang lagi dong. Haleluya. Ya. Bahkan kalau ada orang-orang berdosa di bawah hukum Taurat, ya di gereja nggak pernah tuh dibilang ini sesat nih atau pendetanya direndahkan, nggak ada. Tapi kalau Yesus memberitakan Injil, berbuat baik, dihina, direndahkan, dilecehkan, bahkan mau dibunuh. Yohanes 8 ayat 32. Tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku. Ya, saudara-saudara yang mendengar mungkin merasa jengkel gitu dengar si Melki gitu. Berusaha membunuh, merendahkan.
Mudah-mudahan nggak ada ya. Matiin aja kalau ya mudah-mudahan nggak ada. Saya bilang, saya nggak mikul salib lagi. Saya mikul kuk yang enak dan ringan. Karena salib saya sudah dipikul oleh Yesus. Kutuk saya sudah dipikul oleh Yesus. Wah, saya disesat-sesat sama orang. Padahal ayatnya begitu jelas. Kamu telah disalibkan bersama Kristus. Ya tapi kok Yesus bilang pikul salib? Ya Yesus bilang betul. Kemudian salib itu dia yang tanggung. Enggak, itu salib Yesus. Mana ada salib Yesus? Yesus nggak punya dosa, nggak buat dosa, nggak bikin dosa, nggak ada dosa, nggak ada urusan dia harus disalib. Ya, kapanpun Yesus di bumi ini mau bilang saya balik, nggak pakai salib, nggak ada yang larang, nggak kurang kemuliaannya. Tapi kalau untuk saudara dan saya, dia pikul salib saudara dan saya, itulah kebenarannya, saudara. Ya, karena firmanku tuh. Jadi kabar baik itu dibenci. Jadi kalau saudara pikir-pikir sekarang, kalau saudara benci dengar kabar baik, sangat besar diberkati, sangat tinggi dikasih, sangat dalam disukai. Favorit saudara. Saudara sangat disayangi, disukai, dicintai tanpa syarat. Cuma-cuma saudara diberkati, di apa tadi? Dipromosi, ditinggikan, diberkati begitu luar biasa supaya jadi berkat. Pada dengar kan? Kabar baik kan? Kalau menurut saya sih kabar baik. Gue sadar gini, wah, sesat tuh. Benci tuh gue dengar yang kayak gitu. Adalah hati-hati. Jangan-jangan saudara benci firman yang diberitakan oleh Yesus. Tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi firman itu ditolak, ditepis. Nggak ada tempat tuh di dalam hati saudara. Firman kabar baik ini. Baik adalah baik. God is good. Saya percaya Tuhan itu baik. All the time. Setiap waktu continue berkelanjutan. Setuju. All the time, setiap waktu, setiap saat continue berkelanjutan. God is good. Betul. Tapi good is good. Jangan saudara bilang kecelakaan, wabah, penyakit, bencana, kerusakan rumah tangga, anak-anak narkoba. Oh itu salib tuh, Tuhan kasih. Seolah-olah baik. Sesat itu, saudara. Tipuan, dusta dari jurang neraka itu. Itulah yang membuat kepercayaan salah, membuat hasil yang salah. Itulah perkataan yang salah, mulut lidah, jadi kematian. Kan gitu firmannya kan? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Haleluya ya. Yesus itu disukai memang sebenarnya. Karena dia melakukan mujizat. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Walaupun ada satu kelompok, selalu ada kelompok di mana yang sangat membenci. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua, sama-sama katakan semua, orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, buruk penyakit dan sengsara, ya, yang kerasukan setan tentu saja, sakit ayan, lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kalau boleh tambahin, semua di ayat yang lain dikatakan semua mereka disembuhkan. Mana ada Yesus? Wah, sehat sini. Kamu sehat ya? Belajar sabar ya? Nih saya kasih sakit nih. Gak ada, saudara. Semua disembuhkan oleh Tuhan. Terus ditanya dulu nggak? Udah percaya Yesus tuh? Nggak ditanya dulu sebenarnya. Ya? Udah bayar per bulan belum? Udah baca Alkitab belum? Udah ke gereja terus belum? Saya nggak ngerti hal-hal baik itu. Tetapi kalau hal-hal yang baik pun, supaya saudara mendapat kelayakan dari Tuhan, itu namanya pekerjaan sia-sia. Kalau bahasa Inggrisnya lebih ngeri. Dead works, pekerjaan kematian. Tapi kalau saudara berdoa, Lord I cannot but you can, intinya baca Alkitab karena mau cari lagi, lihat lagi apa sih yang Yesus kerjakan, apa sih Yesus itu indahnya. Saudara ke gereja, saudara mau dapat semua berkat dari Tuhan.
Kenapa cuma berkat dan berkat doang, Pak? Ya karena saudara, Tuhan mau memberkati saudara supaya dia dipermulakan melalui saudara. Dan saudara dan saya menjadi berkat seperti Esther tadi. Saudara, Tuhan mau tinggikan saudara supaya iblis dipermalukan, direndahkan. Saudara, Tuhan mau memuliakan saudara supaya apa? Supaya saudara menjadi penolong bagi banyak orang melalui Tuhan, melalui saudara. Pemberita Injil misalnya. Ya. Haleluya. Sama-sama katakan, saya favorit. Saya paling dikasihi. Saya terfavorit. Ya. Dan saudara dengar gini, wah gue benci tuh dengar itu. Jangan-jangan saudara benci Yesus. Nggak ada ya, saya percaya nggak ada. Ya, jadi Yesus disukai cukup banyak orang. Namun selalu ada satu kelompok yang tidak suka dia. Siapa? Farisi munafik. Iri. Agamawi. Kenapa mereka iri? Karena mereka nggak bisa seperti itu. Karena mereka harus usaha mati-matian dulu untuk mendapat mujizat Tuhan menurut dia. Dan nggak akan dapat. Karena selalu ada aja yang kurang. Ya, seperti Yusuf lah ya. Yusuf, dari buku ini kan kita sudah dengarkan Yusuf dikasih bapaknya. Dan kita dikasih bapaknya tuh, bapak kita ya Yesus. Favorit, dikasih jubah warna-warni. Tapi kan 10 kakak-kakaknya benci kan? Iri kan? Bahkan mau membunuh dia. Bahkan jual dia jadi budak. Sama, sayangnya mafia-mafia agama, kakak-kakak yang iri ini masih ada sampai hari ini. Saudara harus jelas, terang. Kalau saudara merasa begitu, antinya kepada kasih karunia yang radikal, yang hyper grace, yang super abound, yang adalah pribadi Yesus. Ini waktunya metanoia. Ini waktunya bertobat. Berubah cara pikir saudara. Kembali kepada kasih karunia. Bukankah saudara dari orang berdosa itu diselamatkan, terima Yesus, itu cuma-cuma? Masakan Tuhan nggak memelihara kita di bawah kasih karunia terus? Oh, kemarin aja ya, waktu bertobat. Kalau gitu, minta sama Tuhan. Mati aja waktu sudah terima Yesus. Di sorga. Saudara, Tuhan Yesus bayar, bilur-bilurnya dicambukin itu supaya saudara sembuh. Di sorga nggak usah kesembuhan itu. Nggak perlu. Orang kita tubuh baru kok. Saudara, Tuhan ditelanjangi di kayu salib, kaya rela menjadi miskin, memiliki alam semesta menjadi miskin, bahkan cawat aja nggak ada, ditelanjangi, dipermalukan, supaya saudara itu menjadi kaya, supaya saudara itu tidak dipermalukan. Ya, menjadi kutuk supaya jangan terkutuk. Masa segitu saudaramu? Masih mau tentang juga. Dan saudara menerima yang absolut, yang mutlak, yang kontinu, berkelanjutan, mentok plafon. Amin saudara. Hanya amin saudara. Ya, dunia membenci yang tidak layak. Ya, dia maunya yang diusahakan, diupayakan. Yang maunya yang merit gitu, ya merit hasil prestasi dia, kekuatan dia. Ya, jadi nggak usah heran. Ya, sekarang saudara yang mendengar, saudara bilang ini, saya sih udah mantep, berdiri teguh di bawah kasih karunia. Nggak usah heran, ya kalau dibenci orang-orang munafik, nggak usah heran. Ya, kadang-kadang orang bilang gini, wah itu yang diberitakan tau nggak, Injil kemakmuran. Saya sih nggak malu. Bukan Injil kemakmuran, nggak ada Injil kemakmuran di Alkitab saya. Adanya gini, Injil kasih karunia, di dalamnya ada kemakmuran, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, semua aspek, semua dimensi, semua spektrum. Saya ulang-ulang tuh. Yesus dan karyanya yang sempurna. Terlalu murah kalau cuman kaya doang gitu. Ya. Tapi kalau saudara di dalam Kristus, saudara bilangnya, saya nggak mau berkat kemakmuran dari Tuhan. Doa, kasih Pak Melki. Kasih saya. Bilang, Tuhan Yesus berkat kemakmuran saya, kasih Melki aja. Saya aminin. Saya terima. Siapapun. Ya, karena saya tahu. Saya memiliki good opinion of God. Memiliki opini yang baik dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, nggak ada racunnya. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Tapi sabodo. Ya, dia nggak. Jadi orang munafik tuh kadang-kadang nggak berani berdepan. Ya, mengatakan hal yang buruk, membunuh karakter, menyeret nama,
Mungkin Anda juga, ya, ke dalam lumpur. Dan jeleknya di belakang berani. Ya kan, gitu kan? Kalau di depan Yesus, berani ngomong, langsung disekat, habis. Kemurahan Tuhan memagari dan melindungi kita dari penentang. Lihat ya. Ya, jadi sama-sama katakan, saya mengalami pembelaan Tuhan. Ya, sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Ya, tidak ada yang dapat, saya katakan nih, saya statement, tidak ada yang dapat menang melawan saya di dalam Kristus. Karena peperangan milik Yesus. Juga tidak wabah, tidak virus, tidak krisis keuangan atau apapun. Ya, kenapa? Karena Shekinah glory tadi ya. Kita dimahkotai dengan anugerah, dengan kasih karunia itu seperti perisai. Mazmur 5 ayat 13 katakan gini. Sebab engkau memberkati orang benar. Greatly blessed. Sama-sama katakan, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Diberkati sangat besar. Ya Tuhan, engkau memagari dia. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Perisai itu atar, seperti mahkota yang melingkupi. Siapa yang bisa menang lawan saya? Siapa yang bisa menang menentang Yesus di dalam saya dan saya di dalam Yesus? Pak, bukannya sombong tuh Pak? Bukan, di dalam Yesus. Kenapa begitu yakin? Karena Yesus yang bilang, saya di dalam Yesus. Saudara di dalam Yesus. Ketika saudara percaya Yesus, ya saudara anak terfavorit Tuhan. Saudara domba yang dipeluk, ditaruh di dadanya, yang diangkat. Ya, jadi personalkan maksud saya ya. Jadi kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kita personalkan. Jadikan personal. Ya, asosiasikan diri kita dengan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Katakan gitu. Ya. Identifikasikan, katakan saya orang yang paling dikasih. Saya sangat dikasih. Sangat dicintai, sangat disayangi, dilindungi, sempurna. Saya anak favorit Tuhan. Seperti Yohanes ya. Mempraktekkan, mempersonalifikasikan, personalkanlah gampangnya, mempersonalkan bahwa kasih Tuhan, dia mengasihi semua 12 murid-muridnya, bahkan 70, bahkan semua orang. Tapi dia pakai kaca pembesar. Dia bilang, saya murid yang dikasihi Tuhan. Saya murid yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya malah bilang, saya Melkisedek, murid yang paling dikasihi Tuhan. Gak malu, gak malu. Ya. Dan kita bilang, wah itu murid. Dari murid-murid tahu nggak yang paling disayang? Yohanes. Kita pikir Tuhan favoritnya cuma Yohanes. Dari sisi Tuhan ya. Bukan, saudara. Tuhan sekali lagi mengasihi semua dengan kasih yang nggak bisa dikurangin, ditambahin. Tapi Yohanes itu mempraktekkan kasihnya Yesus itu kepada dirinya. Buktinya apa? Buktinya di dalam Alkitab 5 kali dia menulis murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasih Tuhan, murid yang dikasih Tuhan, murid yang dikasih Tuhan, murid yang dikasih Tuhan di kitabnya sendiri. Di surat Yohanes. Contoh ya, Yohanes 19 ayat 26. Ini menggambarkan gini, ketika dia mempraktekkan, dia mempersonalkan kasihnya Tuhan kepada diri dia, Tuhan suka sama dia. Karena dia satu-satunya yang tidak lari. Kalau kasihnya dirinya sendiri kepada Tuhan, seperti Petrus, lari waktu Yesus disalib. Ketika Yesus melihat ibunya di kayu salib, ya, dan murid yang dikasihnya. Nih, lihat ya, frase yang ditulis oleh Yohanes sendiri, murid yang dikasihnya. Merefer kepada siapa? Ya, dirinya sendiri. Di sampingnya atau di samping ibunya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia tunjuk ibunya, "Bu, tuh anakmu tuh Yohanes tuh." Ya. Jadi Yesus saja mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Luar biasa ya. Sama-sama katakan, saya murid paling dikasih Yesus. Ya, bahasa Inggrisnya, the disciple whom Jesus loves. Ya, itu kata Yohanes. Tapi kata kita, saya murid paling dikasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena karya Yesus. Amin. Karena darah Yesus. Kita akan sangat besar diberkati. Ya, hanya karena kesadaran. Ya.
kasihnya itu kepada kita. Kesadaran bahwa kita paling disayangi. Ya, jadi paralel tuh ya, kita sangat besar diberkati. Kalau ditanya siapa sih sini mau diberkati? Tadi ya kalau yang nggak mau bilang doa ya, kasih saya ya, kalau saya mau. Ya, jadi paralel dengan kesadaran akan kasih Tuhan, paralel dengan deeply love. Ya, itu mujizat-mujizat terjadi. Ya, jadi jadikan personal. Saya katakan sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, favorit ya, favor, sangat dalam dikasih. Katakan secara pribadi, saya murid yang paling dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Anakmu juga memberitakan Injil, kabar baik itu, hatinya bergembira, bersuka cita. Tuhan, kami bergembira karena Tuhan. Dan kami tahu Kau memberikan kepada kami apa yang diinginkan hati kami. Sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dicintai, dikasihi. Terima kasih Bapak untuk semua berkat-berkat-Mu supaya kami menjadi berkat. Kau meninggikan anak-anak-Mu, kami semua yang beloved, yang sangat dikasih, supaya kami menjadi pembebas, pemberita kabar baik, pemberita Injil, supaya kami boleh membagikan berkat kepada banyak orang, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kami, melalui kami di dalam Kristus. Dan saudara mendengar tayangan ini, dan saudara berkata, saya belum pernah mengenal kabar yang seperti ini. Saya belum pernah mengenal Yesus. Saya belum menerima Yesus. Saudara dapat berdoa bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kau telah mati buat saya, bangkit buat saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukkan saya bersama dengan Kau. Saya terima Tuhan, kabar baik, bahwa saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, saya favorit Tuhan, dan sangat dalam dikasih. Sekarang juga saya adalah murid atau anak yang paling dikasih Tuhan. Saudara sudah diselamatkan, saudara bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan saudara kami yang baru, yang masuk di dalam kumpulan Tuhan, anak-anak-Mu yang paling dikasih. Dan berkati Tuhan semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami masalah keuangan diberikan terobosan keuangan, yang masih masalah bisnis, pekerjaan, apapun juga, Tuhan Engkau solusi, Engkau jawaban. Karena kami semua anak-anak yang paling Tuhan kasihi, Tuhan sayangi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.